Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari mata kuliah Bisnis Islam kelas MBS 6F yang beranggotakan 4 orang, yaitu Ishak Adi, Reva Arif, Ica Nuralia, dan Ma'rifatul Aliyah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengawasan dalam Manajemen Syariah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ishak Adi. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Reva Arif. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ica Nuralia. Dan materi yang keempat akan disampaikan oleh Ma'rifatul Aliyah. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang pengertian pengawasan. Apa itu pengawasan? Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Pengawasan sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sejalan dengan standar tersebut, serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk sumber daya manusia dapat digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut. Selanjutnya ada pengertian pengawasan menurut beberapa ahli seperti Robin, Terry, Dell, Atmo Sudirjo, G.R. Terry. Dari beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa arti pengawasan adalah langkah perencanaan, yaitu penetapan tujuan standar untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu pengawasan. Maka perlu terlebih dahulu dipahami pengertian-pengertian, tujuan, sasaran, prosedur, dan sebagainya. Untuk fungsi-fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan organisasi, penyusunan sumber daya manusia, dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif. Dan pengawasan itu sendiri perlu diawasi. Sebagai contoh, apakah laporan-laporan yang dibuat sudah akurat? Apakah laporan-laporan pengawasan itu sudah memberikan laporan yang tepat akan kegiatan itu? Sudah diukur dengan interval frekuensi yang mencukupi? Semuanya ini merupakan aspek-aspek pada fungsi pengawasan. Bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dirimu sebelum memeriksa orang lain, lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara terencana dan teratur. Manajemen dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini disesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha kutiba ahsana ala kulli syai', yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, pengawasan dalam Islam dilakukan dengan meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan ini di dalam ajaran Islam adalah pengawasan yang berasal diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, maka orang itu akan bertindak hati-hati ketika sendiri. Kedua, dia yakin Allah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempat. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Mujahadah ayat 7. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Secara spesifik, fungsi controlling dalam aktivitas sebuah organisasi diantaranya ada 4. 1.
meningkatkan akuntabilitas. 2. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. 3. Melindungi aset organisasi. Dan yang terakhir yaitu pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Nah, fungsi pengawasan ini akan dapat dilakukan dengan maksimal apabila dalam proses pelaksanaannya tetap berpegang pada asas-asas fundamental dari upaya pengawasan tersebut. Adapun asas-asas dari pengawasan atau pengendalian yang dimaksud adalah efektivitas, efisiensi, kejujuran, transparansi, dan tindakan korektif. Bila dilihat dari fungsi manajerial, pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu 1. Ketakwaan individu. Yang dimaksud dengan ketakwaan individu ini adalah bahwa seluruh personel perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi manusia yang bertakwa. 2. Kontrol anggota. Dalam suasana organisasi yang mencerminkan sebuah tim, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawasan dari personilnya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, 3. Penerapan atau supremasi aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan dan tidak bertentangan dengan syariah. Nah, dari penjelasan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa pengawasan sebagai upaya pengecekan atas jalannya perencanaan dalam organisasi untuk menghindari kegagalan atau akibat yang lebih buruk. Mengenai faktor ini, Al-Quran memberikan konsepsi yang tegas agar hal yang bersifat merugikan tidak terjadi. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ma'rifatul Lailiyah. Proses pengawasan. Dalam melakukan kontrol yang efektif, maka yang pertama-tama dilakukan adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau lembaga. Tujuan ini merupakan motif lembaga didirikan. Jika tujuan ini sudah jelas, maka yang perlu ditetapkan adalah ukuran atau standar yang menjadi patokan ideal dari pekerjaan yang akan dilakukan. Tanpa adanya patokan, penyimpangan tidak dapat diukur. Pengukuran standar harus diikuti pengukuran hasil kerja yang dicapai. Adanya patokan dan pengukuran standar sangat perlu untuk mengetahui penyimpangan. Kalau angka penyimpangan sudah diketahui, maka barulah dapat melakukan tindakan koreksi. Dalam teori manajemen modern, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang langkah-langkah dalam proses pengawasan. Menurut Kadarman, bahwa langkah-langkah pengawasan terdiri atas penetapan standar yang dilakukan dari proses perencanaan, mengukur kinerja, yaitu mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan, memperbaiki penyimpangan karena proses pengawasan tidak akan lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Adapun elemen yang diperlukan dalam proses pengawasan ini adalah detektor, alat atau pengawas untuk mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dalam suatu kegiatan. Asesor yaitu alat atau pengawas untuk menentukan ketepatan kerja. Vektor yaitu alat atau pengawas yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Dan jaringan komunikasi yaitu alat atau petugas yang mengirim informasi antara detektor dan asesor. Adapun secara terperinci beberapa langkah yang dapat diambil dalam proses pengawasan antara lain. Yang pertama yaitu menetapkan standar dan pengukuran performa atau prestasi kerja. Perencanaan merupakan tolak ukur merancang pengawasan. Maka langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Akan tetapi karena perencanaan berbeda dalam perincian dan kerumitannya,
Manajer tidak dapat menguasai segalanya, maka harus ditentukan standar khusus. Misalnya standar prestasi kerja. Umumnya standar pelaksanaan pekerjaan bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria ongkos, waktu, kuantitas, dan kualitas. Langkah yang kedua yaitu melakukan pengukuran performa atau prestasi kerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur dan mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan. Hal ini dimaksud agar penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar. Langkah berikutnya adalah membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditentukan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatu berada dalam kendali. Menurut Ernie, secara garis besar ada 3 kemungkinan hasil penilaian antar kinerja dengan standar, yakni kinerja lebih besar dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar. Yang kedua yaitu kinerja sama dengan standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja baik namun pada tingkat paling minimum atau kinerjanya sama dengan standar. Yang ketiga yaitu kinerja lebih kecil dari standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain di bawah standar. Langkah yang keempat yaitu mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak akan lengkap jika tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Robin mengemukakan 4 hal yang perlu dikontrol yaitu kualitas, kuantitas, biaya, dan waktu. Michelle mengatakan bahwa kontrol mencakup segala bagian organisasi mulai dari perencanaan, seleksi personalia, pembinaan personalia, anggaran belanja, penilaian perilaku, cara bekerja, sampai dengan efektivitas pemakaian dana. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.